ada 12 macam adab oleh orang berusaha itu. Baik inya petani, baik inya pedagang, baik inya buruh, baik inya pegawai, pokoknya dalam hal usaha, nah itu ada aturan-aturannya yang mana diatur oleh syariat. Yang pertama, kalau kita umpamanya usaha kita di pasar, baik bertukar atau berjual, oleh para ulama tadi disebutkan 12 macam. Nang mau kada mau mesti dipenuhi oleh orang-orang nang bertawakal kepada Allah. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal merupakan salah satu kedudukan agama dan maqam orang-orang yang telah benar-benar beriman kepada Allah, menyadari dan mengakui bahwa dia sama sekali tidak memiliki daya dan kekuatan, dan dalam segala keadaan selalu bergantung kepada Allah. Di samping itu, dia mengabdi kepada Allah dengan penuh adab, mengamalkan kewajiban yang telah ditetapkannya sesuai dengan syariah dan hikmah, serta mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Al-Habib Ahmad bin Zain mengatakan bahwa tawakal itu adalah makam orang yang benar-benar beriman. Yang kedua, beliau memberikan isyarat dalam kalamnya tadi bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menafikan usaha. Artinya tidak bertolak belakang dengan usaha. Berusaha itu dibolehkan dan tidak menghilangkan kedudukan tawakal, asalkan usaha kita itu memenuhi beberapa syarat sehingga usaha itu tidak mengeluarkan seseorang dari golongan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh para ulama disebutkan bahwa kita berusaha itu boleh, asalkan yang pertama kita berpegang kepada Allah. Hati kita ini bersandarnya kepada Allah, bukan kepada usaha yang kita lakukan. Yang kedua, beradab dengan adab syara dalam usaha. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah itu usahanya beradab sesuai dengan apa-apa yang ditentukan oleh syariat. Apabila usaha kita itu sudah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, nah maka itu sudah bertentangan dengan tawakal. Yang ketiga, tidak melalaikan satu kewajiban. Ayo kita berusaha, dan kita kada akan keluar dari orang-orang yang bertawakal asalkan pertama kita berpegang kepada Allah, kedua kita beradab dalam usaha itu dengan adab syara, dan yang ketiga tidak melalaikan satu kewajiban yang wajib atas dirinya. Nah, kita perlu mengingat kembali adab syara dalam berusaha itu.
Apa yang dimaksud dengan dia berusaha itu sesuai dengan adab syariat? Oleh ulama disimpulkan ada 12 macam adab oleh orang berusaha itu. Baik inya petani, baik inya pedagang, baik inya buruh, baik inya pegawai, pokoknya dalam hal usaha, nah itu ada aturan-aturannya yang mana diatur oleh syariat. Yang pertama, kalau kita umpamanya usaha kita di pasar, baik bertukar atau berjual, oleh para ulama tadi disebutkan 12 macam. Nang mau kada mau mesti dipenuhi oleh orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Pertama, al-ilm, ilmu. Orang yang hendak berusaha itu diwajibkan dahulu ilmu. Maksudnya ilmu di sini apa? Ilmu agama. Mengetahui bujur kayak apa jual beli nang sah lagi halal. Kayak apa jual beli nang sah namun haram. Kayak apa jual beli nang kada sah lagi haram. Nah, itu mesti diketahui oleh seseorang yang berusaha dagang contohnya. Ada jual beli sah dan halal. Itu jual beli nang mencukupi segala syarat dan rukun jual beli. Sah dan halal. Umpamanya kita nukar tapih, nah nukar tapih 10.000, kita bayar, kita ambil, kita akad jual tukar, kita bawa dengan senang hati antara penjual dan pembeli. Nah, ini jual belinya sah dan halal. Ada lagi contoh jual beli nang sah tapi kada sah tapi haram. Sah namun haram. Antara lain jual beli bagi laki-laki pada waktu orang salat Jumat. Pada waktu azan kedua hari Jumat sampai salamnya imam di masjid itu kada boleh seorang laki-laki melakukan jual beli. Kalau dia melakukan jual beli sah saja, namun gawiannya itu adalah haram, pekerjaannya haram. Termasuk di sini jual beli nang mana membantu orang lain melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita menjuali emas. Kita menjual emas kepada seorang laki-laki nang menurut keyakinan kita emas itu bakal dipakainya seorang. Nah, kita juali, sah jual belinya, namun itu haram. Kenapa haram? Karena menolong inya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berjual pakaian-pakaian pendek, pakaian-pakaian handap nang membuka aurat. Nah, dijualnya kepada seseorang itu. Sedangkan dia punya keyakinan ini bakal dipakainya di tengah umum. Nah, jual belinya sah tapi haram. Nah, yang ketiga tadi apa? Jual belinya kada sah. Bila kada sah otomatis haram. Haram dipakai, haram digunakan, jual beli nang kada baakad umpamanya, jual beli riba. Nah, itu jual beli nang haram lagi kada sah. Nah, ilmu-ilmu seperti ini wajib diketahui, dipelajari oleh setiap orang yang berusaha. Orang berusaha pertanian wajib dia belajar ilmu pertanian menurut agama macam apa. Orang jadi buruh, nah wajib dia mengetahui ilmu bagaimana agama mengatur seorang buruh. Ilmu apa anak jadi pegawai negeri, agama mengatur kayak apa tata caranya orang jadi pegawai negeri. Jadi samuan itu ilmu nomor pertama. Yang kedua, husnun niyyah wal i'tiqad. Baik niat. Baik niat
dan i'tikad. Artinya ini berusaha itu niatnya baik, niatnya baik. Contohnya apa? Untuk memberikan nafkah kepada keluarga, anak bini. Dia berusaha niatnya kalau ada lebihan untuk sosial, itu niat nang baik. Dia berusaha kalau tak kumpul duitnya hendak tulak naik haji, baik niatnya. Nah, niat nang baik. Niat nang kada baik napa? Niat nang kada baik adalah dia berusaha itu untuk mengumpulkan, menumpuk kekayaan. Nah, ini nang kada baik. Ini berdagang, ini bekerja, niatnya apa? Hendak mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan. Itu niat nang kada baik. Jauh daripada orang nang bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, ifah anis su'al. Dia berdagang ini, dia berusaha bekerja ini supaya menahan diri daripada mengemis, menahan diri daripada minta-minta. Ada pekerjaan, ada menganggur. Menganggur itu kan otomatis mudah menjadi pengemis. Islam mengharamkan orang nang kuat itu mengemis. Yang keempat, dia berusaha dengan tujuannya adalah qasdu ta'awunil muslimin. Dia punya tujuan untuk menolong orang muslim. Menolong orang muslim. Kan barang nang kita jual ini atau pekerjaan nang kita gawe ini ada pasti harus sangkut pautnya dengan orang-orang muslim. Jadi kita berusaha ini ada tujuan untuk menolong orang-orang yang muslimin. Yang kelima, adab syariat bagi orang-orang yang berusaha. La yamna'u suqud dunya an suqil akhirah ya'nil masjid wal ilm. Bahwa tidak mencegah, kadang menghalangi itu pasar dunia daripada pasar akhirat. Pasar akhirat maksudnya masjid dan majelis ilmu. Artinya usahanya ini, pekerjaannya ini kadang membuat dia lalai daripada masjid dan majelis ilmu. Karena dia tawakal. Umpamanya berdagang sampai waktu sembahyang tutup. Ini sudah punya tawakal kepada Allah, walaupun ditutupnya tokonya ini rezekinya kada akan lari. Rezekinya kada akan lari. Nah, kalau orang kada bertawakal kepada Allah, tutup meninggalkan toko itu waktu sembahyang tuh khawatir berusia kena datang orang nak nukar aku kada ada kayak apa. Berusia ke sebelah toko nang buka ini atau ke seberang sana. Nah, itu adalah orang yang kada bertawakal. Orang yang bertawakal itu berusaha bila mana sampai waktunya majelis ilmu, sampai waktunya salat di masjid tutup. Ini punya keyakinan rezekinya kada akan kurang dengan demikian itu. Yang keenam, ayah tariza anil haram wa syubhah. Bahwa dia memelihara, menghindar daripada nang haram dan nang syubhat. Jadi artinya jual belinya itu bujur-bujur, jangan sampai ada orang nang dirugikan dengan nukar barang kita, jangan sampai orang ada kecewa, jangan sampai ada orang menyesal, karena itu perkara yang diharamkan. Nah, dia menjauhi hal-hal nang haram dan syubhat. Dan ketujuh, an la yuthniya. Ini untuk pedagang.
bahwa dia tidak memuji dagangannya. Kada memuji dagangannya. Nah, memuji dagangan itu tentu tujuannya supaya payu. Nah, kalau orang bertawakal, dia punya keyakinan kada perlu dipuji. Kalau rezekinya ada, orang pasti nukar. Nah, ini orang yang sudah bertawakal. Jadi orang bertawakal itu berdagang kada banyak pandir. Kenapa? Ini kada perlu terlalu rinci menerangkan barang itu. Kada perlu memuji-muji dengan dagangannya. Yang kedelapan, an la yahlifa, jangan sampai bersumpah. Supaya orang nukar, akun bersumpah demi Allah rugi, demi Allah kada sampai modalnya, demi Allah nah ini jauh benar lawan kelakuan orang yang tawakal kepada Allah. Yang kedelapan, yang kesembilan, an la yaktuma aiba, dia kada boleh menyembunyikan aib. Aib celak kalau inya tahu. Pedagang kalau inya tahu barang yang pajang dijual ini ada aib, inya wajib menerangkan kepada pembeli bahwa barangnya ini adalah aib. Dan kalau ada orang membulikakan barang yang aib, sedangkan barang itu kalau diketahui aibnya kecuali dengan dipakai, itu wajib menerima. Pedagang nih, hintalo contohnya, hintalo tuh nang baik lawan nang kada baik, kalau diketahui kalau kada dipacah dulu kada hawa. Pedagang pun kada tahu hintalo tambuk kan terlalu baik ya, pedagang kada tahu juga. Jadi orang nukar hintalo, jual ya hintalo, sampai ke rumah dibukanya tambuk. Nah, dibulikakannya wajib si pedagang ini membayari duitnya atau menghurufin yang lain yang baik. Contoh-contoh lain banyak aja lagi. Pekakas-pekakas motor, pekakas mesin itu kadang-kadang kada tahu bila kada dipakai, maka hanya tahu pada baik atau kada baik. Orang nukar aki, biar dipasang ke motor kada baik akinya, dibulikakan wajib amun toko mengganti aki yang lain yang baik atau bayar duitnya. Nah, jadi istilahnya kada ada istilah barang kada boleh kembali, itu kada ada, itu orang Cina nih tuh. Barang keluar toko kada boleh kembali itu orang Cina. Kalau agama Islam kada kayak itu, supaya jangan ada satu pihak yang dirugikan, yang menyesal dengan jual beli itu. Jadi ngapa karena ngapa ke barang nang kita kada tahu aibnya, kada tahu rusaknya kecuali dipakai, nah itu kita bulikakan. Dan ampun toko mesti mau kada mau menerima dan kada boleh dipotong harga. Ini kan pakai apa? Jadi orangnya 10% kada boleh, itu harus apa ingin nukar saya itu bulikakan duitnya atau ganti barangnya. Kalau udah hendak makan pun orang. Lain orang nukar pakaian umpamanya atau nukar apa dipakainya 10 hari 20 hari sudah dibulikakan kita, nanti kita bolehnya memotong harga, nanti dipakainya sudah dan barangnya baik. Nah kada boleh dipotong harga ini barang orang nang kayak tadi contohnya nukar hintalo berapa sebiji 1000, nah buah ke rumah dipacah tambok bulikakan 100 sel ganti lagi jadi dengan tukang kios. Nah itu nang kada boleh, separuh hilang pun orang. Nah barang apapun yang seperti hintalo tadi kada boleh dipotong-potong harganya, tetap kembali sempurna. Yang ke-10, adab orang yang berdagang yang bertawakal kepada Allah, yulazimu zikrallah, dia melazimi zikir kepada Allah. Jadi walaupun dia di toko, walaupun dia di pasar, tetap kada menghalanginya untuk berzikir kepada Allah. Apalagi dagangan rahatan sunyi, sepi pembeli, lebih baik daripada jauh-jauh kasih toko kamari bawa pandiran, lebih baik bagaimana di toko zikrullah, membaca zikir, bawa Quran ke toko itu, bawa tasbih ke toko, bawa dalail, bawa macam-macam. Jadi bila kata ada pembeli bacaan itu. Jadi Imam Hasan Basri mengatakan, zakirullah fis suq yaji'u yaumal qiyamah
wajuhu kadau'il qamar. Orang nang berzikir kepada Allah di toko, di pasar, kawa berzikir, itu di hari kiamat dia datang karena wajahnya seperti bulan purnama. Nah, karena pendapat inilah banyak di antara orang-orang aulia dahulu, di antaranya Junaid al-Baghdadi, Nasidin besi toko di pasar. Sidin datang ke toko, buka sampai 4 jam, tutup, beramal di dalam toko. Supaya apa? Dapat fadilatnya ini, keutamaannya, karena beribadah di pasar itu kalau kita kawa ganal benar pahalanya. Jadi jangan sampai artinya melalaikan daripada zikrullah. Langkah 11 an la yakuna awwala dakhil wa akhir kharij. Langkah 11 jangan sampai dia adalah orang yang pertama datang ke pasar, yang paling pendudian bulik di pasar. Buka pemulaan, tutup pendudian, jangan sampai macam itu. Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan syarrul biqa al aswaq wa syarru ahliha awwaluhum dukhula wa akhiruhum khuruja. Hadis Nabi mengatakan sejahat-jahat tanah itu adalah pasar. Kumpulannya orang berdusta, kumpulannya orang buka aurat, kumpulannya macam-macam di pasar itu. Sejahat-jahat orang pasar adalah, ujar Nabi, orang yang paling pertama buka, paling pendudian tutup. Orang yang bertawakal kepada Allah kada perlu belakalakas buka. Kenapa? Karena dia yakin rezekiku pasti ada. Memang ada jatah rumah, ada jadi muka toko. Nah ini orang yang tawakal kepada Allah. Orang yang kada bertawakal, nang pukul 6, pukul 7 buka, tengah 6 perak maghribnya tutup, itu orang kada bertawakal kepada Allah. Tatakutanan pembelinya hilang, jauh daripada akhlak orang yang bertawakal. Nah yang ke-12 yang terakhir, pengusaha yang bertawakal itu adalah ihsan fil muamalah, dia berbuat baik dalam muamalahnya. Artinya haraga kadang mau melarangi di orang, kadang mau bunguli orang, kadang mau apa ngarannya lagi menjatuhkan kawan-kawan sesama pedagang. Itu ihsan dalam muamalah. Kita berjual barang itu pemurahnya pada orang baik, tapi baik ini apa niatnya kita murah berjual pada orang ini menjadi baik kalau niat kita adalah menolong pembeli. Kasihan niatnya murahi berjual. Tapi kalau niat kita murah berjual supaya orang lain kada payu, ini nang kada boleh. Dihantak harga supaya orang lain semua nukar dua aku, nang lain bubar toko-toko nang lain-lain. Nah niat nang macam ini kada ihsan dalam muamalah, kada baik niat itu ngarannya. Jadi murah berdagang tuh baik asal niatnya baik, jangan niat hendak menjatuhkan orang. Jadi tawakal kada bertentangan dengan dagang, tawakal kada bertentangan dengan orang jadi pegawai, tawakal kada bertentangan dengan petani, buruh, nelayan, macam-macam, asalkan dalam usahanya itu dia beradab dengan adab syariat.